Selamat datang Bapak Profesor Roto. Halo, selamat siang. Mohon maaf saya Ya, ini Pak. style ini ya, set background screen dulu. Baik, Pak. Saya coba saya ini bagi download soalnya. Oke. Baik, kita akan memulai acara kita pada hari ini. Saya akan membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara kuliah tamu dengan tema material untuk mendukung kemandirian energi. Yang terhormat Bapak Kepala Prodi Pendidikan Kimia, FKIP Untan, Bapak Rahmat Rasmawan MPD. Yang terhormat pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini, Bapak Profesor Dr. Andes Roto MM PhD, serta yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa yang menjadi peserta pada hari ini. Saya Saparina Rahma selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, agar senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya makin banyak mendapatkan manfaat dari kuliah tamu ini, marilah kita sejenak tengadahkan tangan dalam pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipandu oleh rekan kami, Pinkan Ramadan. Kepada Pinkan Ramadan dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan Waalaikumsalam. pembacaan doa ini kita mendapat berkah dalam melaksanakan kegiatan Ghost Lecture pada siang hari ini. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa, dan untuk yang beragama non-Islam, silakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'imahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi wal sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini ya Allah, izinkan kami yang hadir pada kegiatan Ghost Lecture ini menundukkan kepala untuk mengagungkan nama-Mu atas izin dan ridha-Mu ya Allah. Pada siang yang berbahagia ini, kami dapat melangsungkan kegiatan Ghost Lecture program studi pendidikan kimia dengan tema material untuk mendukung kemandirian. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu pengetahuan. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah. Berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Berikanlah kekuatan iman kepada kami sehingga kami mampu menjauhinya. Eratkanlah rasa persaudaraan dan persatuan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha penguasa atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan dan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada para peserta, silakan hidup kamera serta berikan senyuman terbaik. Nah, untuk yang pertama di slide pertama, boleh hidupkan kameranya. Kita foto dulu. 1, 2, 3.
Lanjut slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Lanjut slide selanjutnya yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya informasi untuk para peserta, link absensi akan diberikan di akhir acara. Nah, untuk itu silakan ikuti kegiatan ini hingga akhir dengan penuh semangat. Nah, acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Risa Sasri MSc. Halo Ibu. Halo Ibu Risa. Halo Saparina. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Nah, kepada Ibu Risa dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih MC Saparina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Prof. Proto. Terputus ya? Masih aman ya? Ya. Sama-sama kita hormati Prof. Terima kasih Prof. Di tengah-tengah kesibukan Ya, masih sama-sama. berkesempatan ini untuk memberikan kepada kami. Terima kasih Prof. Juga kepada seluruh mahasiswa pendidikan kimia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan sesi kuliah tamu kita di part kedua yang kali ini akan disampaikan oleh Proto dengan tema material yang sebagai kebangkitan energi. Jadi buat adik-adik ini sebenarnya hal yang sangat menarik ya. Salah satu juga untuk kawasan kita nantinya untuk ngambil tema ataupun ide-ide, insight-insight yang nantinya bisa digunakan dalam ide-ide kreatif khususnya di bidang kemandirian energi. Baik, tidak berlama-lama lagi karena saya rasa Prof. Proto juga banyak agenda yang harus dijalankan. Kita juga sudah tidak sabar ingin mendengar bagaimana sih material untuk kebangkitan energi kita ya, kemandirian energi. Tentu saja kami persilakan kepada Prof. Proto untuk menyampaikan kuliah tamu kepada kami. Terima kasih Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua ya. Terima kasih ini undangannya untuk yang kesekian kali, saya lupa udah berapa kali ke UTAN, baik daring maupun luring ya. Ya ini kalau acara hari ini mungkin karena ya, tadi bisa malah satu ada dua ya. Undi ke undi walaupun virtual gitu ya, virtual ya. Ya, baik. Saya hari ini akan sedikit ya menjelaskan salah satu aspek penting dalam ilmu kimia adalah mengaitkan ya antara material yang kita pelajari, jadi bahan kimia dengan energi gitu ya. Jadi dua hal itu saya kira nggak bisa dipisahkan. Nah, topiknya ini saya kira sangat up to date gitu ya, karena memang di negara kita saat ini sudah merupakan negara yang net importir ya, baik itu dari sisi BBM maupun energi yang lain ya, misalnya baterai dan sebagainya, itu kita sebenarnya adalah net importir. Nah, kali ini saya akan membawakan tema tentang material untuk mendukung kemandirian energi. Nanti bagian akhir, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa topik ya, penelitian yang saat ini sedang saya kerjakan terkait dengan material untuk energi gitu ya. Ya, kira-kira itu di bagian akhir nanti. Apakah slide sudah terbaca dengan baik? Halo? Sudah, Prof. Sudah Oke, terima terlihat kasih. dengan jelas. Ya, sekilas tentang sumber energi saya kira kita sudah belajar dari mungkin dari mulai SD bahkan ya, kita mengenai energi kimia. Energi kimia biasanya diperoleh dari reaksi oksidasi. Ada energi kimia mungkin dalam bahan bakar minyak atau bahkan energi kimia yang kita konsumsi dari makanan gitu ya. Jadi kalau kita memutus ikatan kimia maka akan menghasilkan satu energi kimia. Jadi pemutusan ikatan molekul besar dari kecil akan menghasilkan energi kimia. Contoh misalnya tubuh kita perlu energi panas ya dari hasil oksidasi glukosa gitu kan. Kemudian yang lain juga saya kira
bahan bakar minyak, kemudian batu bara dan sebagainya. Ini merupakan contoh energi kimia. Yang lain adalah yang saat ini mulai berkembang adalah energi fotofisika ya. Ini juga salah satu energi kimia ya, di mana senyawa kimia itu bisa melepaskan elektron dan juga menangkap elektron ya, apabila terkena sinar matahari atau sinar surya ya. Ini juga saya kira area riset baru gitu ya, kalau ada yang nanti tertarik untuk mengembangkan energi fotofisika, nah itu atau foto voltaik begitu, maka kita harus paham material apa yang diperlukan untuk menangkap energi sinar matahari, mengkonversi ya menjadi energi lain, energi listrik, energi panas dan sebagainya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah nuklir. Kalau adik-adik mungkin sudah sangat paham ya, meskipun di negara kita tidak punya energi nuklir atau reaksi inti ya, tetapi ke depan rasanya kalau misalnya listrik sudah sangat kritis ya, rencananya akan membangun juga PLTN ya, entah di mana gitu. Kalau studi apa namanya kelayaannya mungkin di sekitar utara kota Semarang ya, di Karimun Jawa itu yang agak aman dari gempa bumi. Tapi kalau di daerah Jawa nggak mungkin ya. Jadi tiap hari kita mendengar gempa bumi ya. Tak khawatir reaktornya kalau pecah kan berbahaya sekali, nuklirnya kemana-mana. Kemudian yang lain ada termomekanik. Ini ada energi angin, kemudian energi hidro ya. Hidro di sini maksudnya adalah ini ya, hidro itu dari kata apa namanya air ya sebenarnya, dan juga geotermal. Nah ini yang di tempat kita belum banyak dieksplor ya, terutama karena energi geotermal itu di tempat kita sumbernya cukup banyak. Cuma masalahnya adalah biaya untuk mengeksplorasi atau memanen energi perlu dolar yang banyak, karena sumber panas bumi kita kan terutama di daerah gempa bumi yang terkait dengan apa gunung api itu banyak sekali mengandung apa namanya panas ya, panas bumi yang bisa dieksplor menjadi hidro ya, dan juga termal yang menghasilkan gas yang seperti kalau di Jawa ada di Dieng ya, dekat tidak jauh dari kota Yogyakarta itu. Nah sebenarnya ada dua bentuk energi yang kita kenal, yaitu energi baru dan yang tidak terbarukan ya. Yang terbarukan misalnya ada misalnya ini ya, dari surya, kemudian kalau ini gambarnya adalah adik-adik mungkin sudah tahu semua ya. Sebelumnya biofuel itu atau energi dari sumber biologi itu termasuk yang renewable. Nah, cuma sayangnya kita masih banyak menggunakan untuk apa namanya bahan pangan ya. Kemudian yang non renewable atau tidak terbarukan, nah misalnya ada batu bara dan sebagainya, itu termasuk BBM ya, bahan bakar minyak, itu umumnya adalah non renewable atau tidak bisa terbarukan. Nah kita ini harus bangga ya, di Indonesia banyak sekali sumber energi yang sebenarnya tidak renewable. Ya, cuma masalahnya tadi saya katakan di depan, untuk mengambil atau memanen ya energi masih diperlukan biaya yang mahal. Nah ini beberapa contoh sumber energi, jadi adik bisa lihat ya, ada tenaga surya, kemudian ada angin, panas bumi, hydropower ya atau PLTA, kemudian gelombang laut, biomasa, bahkan ya membuat misalnya briket dan sebagainya. Nah yang kanan yang tidak terbarukan ya, ada batu bara, minyak bumi, gas alam dan juga nuklir. Nuklir termasuk tidak bisa renewable karena sumber nuklirnya juga nggak banyak. Di tempat kita ada beberapa bagian di daerah seperti Bangka Belitung ya, yang tercampur mungkin ada uraniumnya sedikit di dalam campuran monasit ya, yang ada di dalam apa namanya tailing timah ya, tailing timah atau sering disebut sebagai apa ya mineral timah itu atau SN ya, ada nuklirnya cuma nggak banyak. Nah kemudian bahan bakar fosil sendiri saat ini mungkin kita tahu ya, yang di tempat kita ada batu bara, kemudian gas alam atau LNG. Saya kira di Kalimantan Timur nih sumbernya cukup besar ya, depositnya ya untuk gas alam, dan minyak bumi sendiri yang ini sudah mulai menipis ya. Nah, saat ini kita sudah net import sebetulnya ya,
dari sisi kebutuhan energi sudah net importir. Nah ini masalahnya sekarang adalah sumber energi fosil terbatas ya. Indonesia saat ini menurut catatan dari rekan-rekan dari Pertamina yang kemarin kita undang untuk memberikan kuliah juga di UGM, kebetulan sekelas dengan saya, itu kita kebutuhan per hari adalah 1,4 juta barel ya per hari ya. Satu hari itu pula 1,4 juta barel. Sementara yang disediakan tuh kurang dari separuh ya, jadi 800.000 barel itu impor. Jadi kita hanya menyediakan yang 600.000. Ini sudah maksimal ya, sudah nggak mungkin lagi kita menambah karena tidak ditemukan sumber minyak baru atau sumber minyak baru yang berasal dari penambangan baru. Nah, kemudian sumber biofuel ini mungkin adik-adik bisa tahu ya dari mulai tadi gambar sawit ya sampai jagung, kemudian tebu dan sebagainya dari sumber biofuel termasuk bioetanol ya. Kalau di negara maju ini etanol bisa langsung digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor ya, dicampur dengan bensin dengan campuran maksimal 10%. Jadi yang 90% tetap bensin ya. Tapi kalau biodiesel atau biofuel yang lain ya itu misalnya dari konversi minyak nabati ya melalui reaksi esterifikasi langsung bisa digunakan. Ini sumber-sumber yang bisa kita olah ke depan ya. Jadi dari mulai mikroalga, kemudian dari mungkin food waste ya, animal manure, kemudian dari tepung dan sebagainya itu bisa difermentasi menghasilkan etanol ya, menghasilkan etanol. Jadi etanol kan sudah merupakan sumber energi sendiri ya. Sebelum diapa-apakan, asal kita campur 10% sudah jadi sumber energi ya. Jadi produsen etanol kalau kita boleh dari misalnya contoh dari biomasa misalnya gitu ya, atau dari material lain yang food waste dan sebagainya itu sudah merupakan sumber energi. Ini yang mungkin dari harus tahu peta atau gambar ini ya, bagaimana menghasilkan energi. Jadi menghasilkan energi sebenarnya di daerah tropis cukup murah karena kita punya banyak sekali biomasa. Ya, biomasa. Nah, kemudian tetapi ada sedikit masalah ya kalau kita bicara dengan biofuel atau energi yang berasal dari atau bahan bakar yang berasal dari biomasa. Yang pertama adalah kalau misalnya kita menggunakan sawit ini saat ini masih digunakan untuk minyak goreng ya, kita tahu semua ya. Minyak nabati lain ini belum dikembangkan secara massal ya. Yang misalnya minyak jarak, minyak nyamplung, dan sebagainya itu belum dikembangkan secara massal. Ini ada suatu perusahaan yang sedang ini ya mencari peluang untuk menanam ya sumber biofuel di tanah air kita. Ya, yaitu dengan menanam jarak terutama ya, jarak atau nyamplung itu. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya harus kita mencari ini beralih ke energi yang terbarukan lainnya ya. Misalnya sinar matahari atau gelombang laut ya, atau angin. Ya, gelombang laut, angin itu bisa digunakan sebagai sumber energi yang terbarukan ya. Dan kita mungkin juga harus melakukan penghematan. Nah, yang kata kuncinya saat ini adalah untuk mendukung SDG ya, Sustainable Development Goal, maka kita juga harus mencari sumber energi yang clean ya. Clean itu maksudnya apa? Yang polusinya tuh hampir nol ya. Contoh misalnya energi angin, nggak ada polusi sama sekali ya. Angin, kemudian gelombang air, laut ya. Kemudian sinar matahari, ini boleh dikatakan termasuk yang clean energy. Ya, termasuk geothermal tadi ya. Itu termasuk clean energy. Ya, ini yang harus kita pikirkan ke depan. Nah, sekarang yang lain mungkin juga kita perlu tahu bahwa sebetulnya kalau kita bisa menghasilkan minyak nabati yang banyak gitu ya, itu teknologi untuk konversi minyak nabati menjadi biofuel sudah sangat mapan ya. Artinya di negara-negara maju sudah digunakan, tinggal kita impor teknologinya, kita menghasilkan minyak nabati sudah bisa menghasilkan biofuel. Nah, ini yang poin yang penting. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyediakan energi ini supaya kita paham ya. Jadi misalnya kita menyediakan energi angin, energi surya, kemudian energi gelombang,
geotermal, bahkan nuklir ya, itu diawali dengan produksi ya. Biasanya didahului kalau misalnya hidro ya menggunakan apa namanya generatornya itu, yaitu memutar turbin yang memutar medan listrik kemudian mengubah menjadi medan magnet menjadi medan listrik. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan atau mentransmisi atau memindahkan ya dari tempat produksi ke user ya. Kalau saat ini di Jawa itu ya mungkin kan punya PLTU di Karangjati, kemudian di Jawa Timur itu juga ada ya, di Paiton di dekat sebelah timur Surabaya itu. Kemudian di Jawa Barat, nah itu ada produksi tapi kemudian dikirim melalui transmisi atau tegangan listrik tinggi, sutet ya. Nomor 2 itu adalah sutetnya. Yang nomor 3 ini adalah mengkonversi. Nah, konversi biasanya ini setelah dibawa kan harus dikonversi lagi ke energi listrik. Ya. Yang keempat, nah ini yang perlu banyak adik-adik pahami ya, menyimpan energi. Nah, ini perlu orang kimia kalau ini ya. Bagaimana kita bisa menyimpan energi? Kalau contoh misalnya begini, sinar matahari itu kan hanya ada di siang hari. Nah, bagaimana kalau di malam hari kita akan menggunakan listrik? Kalau siang hari bisa ya. Oleh sebab itu kita perlu memikirkan bagaimana menyimpan energi itu supaya bisa digunakan di malam hari dengan suatu sistem penyimpanan. Nah, orang kimia harus paham bagaimana ini bisa di apa namanya dikendalikan ya cara menyimpan energi. Ini saya beri warna hijau. Yang terakhir dari konsumsi. Kalau yang terakhir saya kira nggak perlu dijelaskan ya. Nah, peran kimia itu di samping nomor 1 ya menghasilkan energi kimia, itu adalah di nomor 3 mengkonversi, mengubah bentuk ya. Misalnya energi listrik diubah menjadi energi misalnya baterai ya, disimpan dalam bentuk energi kimia. Ya, kemudian terakhir adalah mengubah lagi menjadi energi listrik lagi. Ini saya kira nomor 1, kemudian 3 dan 4 akan memerlukan ahli-ahli kimia ya. Dan ini sudah terbukti di mana sekarang mungkin ada yang tahu ya, contohnya misalnya ya, penggunaan mobil listrik gitu ya. Itu kan dari energi listrik yang kita miliki dari listrik rumah tangga itu kemudian disimpan dalam bentuk baterai ya, kemudian dikonversi lagi menjadi energi gerak. Energi geraknya adalah di ketika menggunakan mobil itu. Jadi Anda charging, discharging atau ngecas, ini ngecas saat ini ya, cas dan pengisian itu nggak bisa dipisahkan. Nah, saya ingin membahas poin yang itu ya, peran kimiawan dalam menyediakan ini, baik dari sisi produksi, kemudian konversi dan penyimpanan ya. Saya ulangi ya, dari produksi itu menghasilkan energi, kemudian mengkonversi ya, dan yang keempat adalah menyimpan. Nah, kalau transmisi tugasnya orang teknik elektro ya, yang membuat kabel dan sebagainya supaya efisien dan sebagainya itu menggunakan grid atau power line ya. Grid yang biasanya itu menghubungkan antara satu PLTU dengan bukan PLTU ya, pembangkit listrik satu dengan yang lain melalui grid namanya. Nah, peran kimia ini sekali lagi ya, menyediakan material dan teknologi untuk memproduksi dan menyimpan energi ya, khususnya yang clean energy. Ini harapannya begitu ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana peran kimiawan di dalam menyediakan material dan juga teknologi untuk memproduksi dan menyimpan ya. Menyimpan atau bahkan mengkonversi tadi, menyimpan dan mengkonversi. Termasuk 2 hal ya, menyimpan dan konversi bolak-balik itu kan, itu harus dikerjakan 2 arah ya. Khususnya untuk clean energy. Nah, untuk menyediakan clean energy, nah ini biasanya jelas dimulai dari mungkin kalau dari satu kota ke yang besar itu ya, kalau ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap ya, atau hidro tadi ya, barangkali bisa dikerjakan di situ aja. Tapi kalau harus dikirim ke tempat lain melalui power line gitu ya, itu perlu satu sistem sendiri ya, melalui grid misalnya. Grid itu adalah jaringan yang menghubungkan antara pembangkit listrik satu dengan pembangkit listrik yang lain. Ya.
namanya grid. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mengendalikan supaya tidak ada kehilangan energi ya selama transportasi dan sebagainya. Yang keempat ini. Nah, ini contoh mungkin saya berikan, ini saya nyari di internet dapat contoh hydropower yang ada di sana ya, di Polandia. Jarnowek ini di daerah di Polandia. Ini bagaimana mereka menghasilkan energi listrik dari PLTA ya, atau pembangkit listrik tenaga air. Ini efisiensinya cukup bagus ya, 60-85%. Artinya dari energi yang dihasilkan dari energi potensial, ya ini damnya di sini, kemudian dialirkan. Nah, ini bolak-balik aja ini ya. Di atas mengalir air, kemudian memutar turbin menjadi listrik ya. Nah, tapi kemudian kalau masih sisa, listriknya dipakai untuk memompa air lagi, naikkan lagi ke sana, ke upper basin ya. Jadi ada dua, ada satu adalah reservoir atas, yang satu adalah reservoir bawah. Ini mereka sudah sangat canggih ya, bagaimana mereka bisa mengkonversi. Kalau kita barangkali yang alir ke bawah selesai gitu kan. Nah, kalau mereka dikumpulkan di bawah kemudian dipompa lagi ke atas untuk memutar turbin berikutnya. Ini yang luar biasa. Mungkin ahli-ahli geologi kita, ahli-ahli geologi kita harus memikirkan bagaimana menggunakan energi yang bisa bolak-balik ini. Dan efisiensinya juga bagus ya, 60-85%. Ya, 60-80%. Ini bayangan saya sungai-sungai di Kalimantan ya, itu ada sungai Kapuas dan sebagainya harus dimanfaatkan seperti ini. Ya, di atas ditampung, kemudian dialirkan mendapatkan listrik, yang di bawah nanti pompa lagi ke atas untuk menghasilkan energi yang kalau ini sistemnya adalah cyclic ya, kita nggak perlu menyimpan ya, nggak perlu menyimpan kan langsung. Jadi selama masih ada air itu masih akan dihasilkan energi yang di reservoir atas ya. Ini hanya kemudian yang lain nih contoh yang sudah menggunakan apa namanya kombinasi fisika dan kimia itu dikompres ya. Mereka membuat reservoir dalam tekanan di dalam tanah ini. Nah, ini negara-negara maju sudah mulai memikirkan ini ya, bagaimana menyediakan reservoir yang di dalam yang digunakan untuk menyimpan tekanan. Jadi bentuknya adalah udara tekan di sini. Ya, udara tekan. Jadi mereka membuat atau menginjeksi tekanan udara tekan ke dalam bumi, kemudian nanti ketika akan digunakan tinggal dibuka ya, akan memutar turbin. Ya, memutar turbin. Dan ini sudah diaplikasikan di banyak negara itu. Kita belum pernah punya teknologi seperti ini ya. Nah, di Inggris sudah menggunakan energi kimia ya, yaitu menggunakan baterai sulfur ya. Ya, baterai sulfur. Ini sistemnya adalah apa namanya? Energi listrik disimpan dalam bentuk baterai, kemudian nanti setelah disimpan dalam bentuk baterai, dikeluarkan lagi menjadi listrik lagi, jadi bolak-balik ini. Yaitu menggunakan baterai sodium sulfida Na2S2 ya. Ya, Na2S2 menjadi Na2S4. Ini baterai yang base-nya adalah sulfur ya. Ya, sulfur. Jadi listrik yang akan kita simpan, misalnya contoh tidak harus dari PLTU ya, dari sinar matahari juga bisa. Di sinar matahari kemudian disimpan dalam bentuk baterai, baterainya ada baterai sulfur. Nah, pada malam hari nanti dirilis menjadi energi listrik lagi. Karena sekali lagi sinar matahari hanya ada di siang hari, malam hari nggak ada, jadi harus disimpan. Ini sudah digunakan di Inggris ya, Regenesis namanya perusahaan yang mengelola ini. Ya, mengelola perusahaan, memang sudah komersial. Kemudian berikutnya adalah fuel cell ya. Fuel cell ini sebenarnya adalah ini ya produksi hidrogen ya. Jadi produksi hidrogen, kemudian nanti hidrogen yang dihasilkan akan menghasilkan sebagai bahan bakar ya. Reaksinya sederhana ya, sama dengan reaksi di nuklir itu. Kalau di nuklir adalah gas yang dihasilkan, tapi di sini adalah hidrogen dihasilkan dari reaksi kimia. Sebagai sumber energinya bisa menggunakan etanol, kemudian metanol ya, contohnya ini sebagai sumber hidrogen, etanol, metanol. Nah, setelah dikonversi jadi hidrogen, tinggal direaksikan dengan O2 ya, menghasilkan energi listrik.
ya, kan H2 plus O2 menjadi H2O ya, menghasilkan panas. Panasnya digunakan untuk memanaskan apa namanya, air. Nah, airnya jadi steam untuk memutar turbin ya. Nah, steam untuk memutar turbin. Jadi sekali lagi ini teknologi sudah mapan ya, tinggal menggunakan ya fuel cell, yaitu menggunakan untuk menghasilkan hidrogen. Jadi reaksinya sederhana kalau ini ya, reaksi pembentukan hidrogen terjadi di membran ini dengan katalis ya. Katalisnya biasanya adalah platinum oksida untuk mengatalis produksi hidrogen pada apa namanya, membran ion exchanger ini ya, atau membran penukar ion. Ini saya buat pointer ya biar kelihatan ya. Nah, di sini adalah membrannya. Ini adalah membrannya dari nafion, kemudian dikatalis dengan timbal apa namanya, platinum oksida dan menghasilkan hidrogen. Ya, menghasilkan hidrogen tinggal direaksikan dengan oksigen, sudah jadi energi ya, sudah jadi sumber energi. Ini salah satu clean energy di masa depan ya, dan bahannya sangat apa namanya, mudah diperoleh ya. Nafion dijual oleh kalau nggak salah yang membuat Nafion saat ini adalah ini ya, perusahaan kimia Dow ya, Dow Chemicals, dan juga dari perusahaan Amerika itu yang menghasilkan Nafion ya. Nah, reaksinya sebenarnya sederhana ya. Kalau kita menyimpan energi kimia melalui apa namanya, suatu proses electrochemical proses gitu ya, maka sebelum ke sini ya, sebentar. Sebelum ke sini ya, reaksinya sangat sederhana, yaitu menghasilkan energi dari reaksi antara hidrogen dan oksigen. Nah, berikutnya adalah kita ingin membahas tentang apa namanya, bagaimana menyimpan energi ya dalam bentuk elektron ya, dalam bentuk elektron. Nah, kita tahu semua bahwa reaksi kimia yang melibatkan oksidasi reduksi ya, terutama yang melepas dan menangkap elektron pada suatu reaksi kimia antara kutub satu dengan kutub yang lain ya. Kalau ada elektron transfer, maka elektron otomatis merupakan sumber energi ya, karena arus listrik itu adalah aliran elektron. Saya ulangi ya, arus listrik adalah aliran elektron. Nah, salah satu penyimpanan energi yang paling banyak digunakan saat ini adalah baterai ya. Nah, kita tahu semua ya, baterai sudah digunakan untuk laptop saya yang kita kerja ini, kemudian HP, kemudian apa aja ya, termasuk ini banyak sekali. Nah, prinsip kerjanya sangat sederhana, yaitu kita punya material yang bentuk teroksidasi, kemudian menangkap elektron menjadi bentuk reduksi ya. Nah, Ne ini yang dialirkan dari mana? Yaitu dari anoda ke katoda. Jadi arus listrik adalah merupakan pergerakan elektron dari anoda ke katoda. Nah, saat ini mungkin baterai yang ada itu ada ada jenis ya. Baterai primer yang tidak bisa dicas, artinya reaksinya nggak reversible ya. Kemudian yang kedua adalah baterai sekunder, yaitu baterai yang bisa dicas, ya, dioksidasi reduksi, itu bolak-balik dicas itu dengan menggunakan energi dari luar ya. Nah, sekarang mungkin sekilas saja baterai yang sangat banyak digunakan saat ini itu meliputi adalah BB-BBU2 ya, dengan H2SO4 elektrolitnya. Ini ditemukan di motor Anda itu ada ya. Untuk mobil juga sama menggunakan BB-BBU2. Cuma masalahnya adalah BB-BBU2 ini kan berat ya. Jadi nggak bisa digunakan untuk misalnya memberi power ke apa, misalnya HP atau laptop ya, terlalu berat dengan timbal dan volumenya besar itu. Kemudian NiCd, NiMH, nikel kadmium, kemudian nikel metal hidrida, NiF ya, nikel besi, kemudian Zn air ya. Zn dengan udara, maksudnya bukan air ya, besi dengan udara juga. Nah, tadi natrium sulfur ya, ini yang digunakan di regenesis tadi di Inggris. Kemudian lithium ion ya. Nah, lithium ion saya kira sudah sangat populer saat ini. Jadi kita lihat ini kapasitas energinya ya. Kalau timbal itu hanya sekitar 20 watt-hour per kilogram. Ya, ada bandingan dengan lithium ya. Saat ini sudah bisa mencapai 180 watt-hour
per kilogram. Jadi udah 8 kali atau bahkan 10 kali ya. Ini terus berkembang ya, saat ini berkembang. Nah, peran kita di mana kalau kita mau riset di bidang ini ya, kita harus menggeser ini ke kanan nih untuk meningkatkan spesifik energi ya. Kalau dari kisaran saat ini sekitar 160 sampai 190 kita harus push ke kanan tuh sampai 300-an kalau bisa ya. Ya 300-an energinya. Artinya apa kalau sampai 300 berarti maksudnya apa? Ya nanti ukuran baterai makin kecil. Ya, ukuran baterai makin kecil atau makin awet gitu ya. Dengan ukuran sama menjadi lebih awet misalnya. Ya. Ini untuk pembanding ya. Jadi baterai timbal, kemudian baterai NICD, baterai NIMH, Li polimer yang saat ini, kemudian lithium polimer yang sudah mulai digeser ke kanan gitu ya. Ya kalau kita ingat baterai lithium itu dikomersialkan mulai tahun 91 ya, belum lama ya, baru 30 tahun. Ya, ya Anda termasuk generasi yang menikmati energi baterai dari baterai lithium. Karena secara komersial baterai lithium baru dimunculkan di tahun 91 oleh perusahaan Sony. Nah, teknologinya sebenarnya sangat sederhana ya untuk baterai lithium ya. Anda hanya memiliki material ini, adik-adik bisa melakukan sintesis sendiri ini. Ini supaya orang kimia mungkin tahu ya. Strukturnya untuk baterai lithium itu ada beberapa ya. Kita bisa menggunakan struktur spinel misalnya seperti kobal oksida ya. LiCO2 itu bisa digunakan sebagai katoda ya, katodanya. Kemudian anodanya ini cukup menggunakan grafit ya. Grafit atau saat ini mungkin orang sudah menggeser ke grafena. Ya, grafit atau grafena. Jadi untuk yang ini itu kita bisa sintesis dan relatif mudah ya membuat lithium kobal oksida atau lithium manganis oksida atau lithium titanium oksida LiTiO2. Nah, ini yang disebut sebagai layer material. Nah, kemudian untuk elektrolitnya itu adalah ion lithium ya di LiPF4 misalnya. Di sini ada LiPF4 ya. Nah, sebagai sumber lithium. Nah, reaksinya sebetulnya adalah reaksi oksidasi dan reduksi dari dari metal oksida ini ya. Kemudian ketika dioksidasi, lithium itu bergerak, ya, lithium itu bergerak. Lithium bisa masuk atau keluar dari sistem ini untuk menyetarakan muatan lithiumnya ya. Nah, serta merta kalau lithium menyetarakan muatan, maka kemudian lithium juga bisa nanti setelah selesai ya kalau direduksi ya lithium Li plus menjadi Li logam dengan melepaskan elektron. Ya, elektron itu adalah energi ya atau energi listrik. Nah, kita lihat saat ini kapasitasnya sekitar 20 ampere hour ya. Mungkin sudah mulai sangat canggih sih ya. Ini perbandingan beberapa perusahaan aja untuk membandingkannya. Untuk lithium polimer, kemudian dengan berbagai macam produsen ya. Ada Sony, ada Panasonic. Sekarang mungkin perusahaan besar yang menghasilkan baterai itu ada 3 kalau nggak salah ya. Samsung, kemudian Panasonic, dan Sony. Ya, yang perusahaan besar. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana menyediakan material ini ya. Ya, material itu untuk menyimpan energi. Jadi ini sebenarnya tidak hanya untuk HP ya, bisa juga untuk mobil listrik ya. Karena Tesla juga menggunakan sistem yang sama. Dia menggunakan lithium baterai. Nah, ini Tesla contohnya yang menggunakan baterai lithium ya. Dengan kira-kira berapa berat baterai lithium yang tertanam di sini di depan ini? Kira-kira beratnya sekitar 300-an kilogram ya. Untuk jalan 500 km kira-kira perlu 300 gram. 300 kilogram baterai yang ditanam di sini. Ya, tergantung ukuran mobilnya, tapi rata-rata ya minimal 300 kilogram. Ya, 300 kilogram. Nah, ini harapannya makin ke depan ya makin ringan, kalau bisa diturunkan jadi 200 kilogram, menjadi 100 kilogram ya. Idealnya mungkin sekitar 100 kilogram.
ya, dengan desain material yang bagus, baik itu anoda maupun katoda ya. Ini katodanya, mohon maaf kembali ya, katodanya di sini dan anodanya, maka kita bisa memperkecil ukuran, makin kecil makin kecil ya ukurannya itu. Nah, ini perbandingan energi yang disimpan dalam material baterai ya. Kalau kita menggunakan litium kobalt oksida, litium manganesa oksida, dan lain sebagainya ini. Kemudian litium kobalt nikel manganesa oksida, helium 4 yang fosfat, kemudian helium 4 dan seterusnya. Ini adalah perbandingan, jadi nggak jauh beda ya. Sekitar 155 ampere hour per gram. Atau kilogram juga bisa ya. Ini jadi ampere hour per kilogram dengan seribu. Dengan seribu ada sekali seribunya. Potensialnya sekitar saat ini ya sesuai dengan kapasitasnya ini yang tinggi adalah di lithium kobalt oksida ya, itu 34,5 sampai 5. Ya, kemudian anodanya ini bisa grafit. Tadi saya singgung juga ya depan, misalnya pakai grafena ya, dan grafena juga bisa ya, atau hard carbon, atau materialnya desain yang misalnya lithium silikat ya, lithium silikat sianat ya. Tapi secara umum ini kalau kita menggunakan apa namanya anoda dan katoda ini, maksudnya bisa lihat berapa energi yang akan tersimpan, itu kapasitasnya ya, kapasitasnya. Nah, kalau Anda bandingkan antara katoda dengan anoda ya, jadi anoda dengan katoda, sebetulnya yang menyebabkan atau membatasi ya, kalau dulu di SMA Anda mengenal reaksi yang batas ya, reaksi pembatasnya dari mana? Ada di katoda ya, dari katoda. Karena anodanya jauh lebih tinggi ya, ya kapasitasnya lebih tinggi. Jadi yang baterai itu ya yang menjadi reaksi pembatas ada di katoda, bukan di anodanya. Di katoda, yang katodanya adalah banyak anodanya adalah grafit dan sebagainya. Nah, sistem penyimpanan energi listrik yang saat ini tantangannya apa yang perlu diselesaikan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas energi ya. Jadi bagaimana kita mendorong ini lebih tinggi. Ya saat ini masih 160, 170, 180 ya. Tapi bagaimana kita mendorong sampai 200, 300 dan seterusnya. Ya, ini bisa didorong ke arah yang lebih besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana bahwa oksidasi reduksi itu lebih apa namanya reversible ya. Jadi materialnya dioksidasi dari reduksi itu tetap tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kerusakan. Kalau secara kimia gitu ya, ada yang mungkin tahu ya, kalau struktur senyawa sudah mengalami perubahan berarti sifatnya juga berubah. Jadi contohnya misalnya tadi lithium kobalt oksida, kalau struktur spinelnya itu sudah rusak, maka dia tidak bisa dioksidasi lagi. Atau kalau kita kenal ya, misalnya ada lowbat, baterai dicas selesai sebentar dipakai udah hilang, itu berarti materialnya sudah rusak ya. Hanya dipakai biasanya kalau baterai baru berapa lama? Kira-kira 24 jam ya ngecas ya. Tapi begitu dipakai setahun, sehari harus ngecas 2 kali ya. Itu apa yang terjadi? Karena lifetime atau recyclability-nya sudah mulai menurun. Ya. Nah, targetnya para peneliti ini sudah mengharapkan kalau bisa di atas 1000 ya. Nah, dari kira-kira tahu baterai lithium polimer berapa cyclability-nya? Itu sekitar 800 ya. Atau sekitar 800 kali oksidasi penuh. Kalau ada oksidasi 100%, maka kemudian direduksi menjadi mendekati 0%, itu hanya bisa sampai 800 kali. Ya, itu yang pembatasnya itu ya. Nah, ini kalau kita ingin menjadi peneliti di bidang itu ya, kita harapkan mendorong sampai di atas 1000. Konon ya, saya belum tahu hasilnya yang detail. Titanium oksida itu bisa didorong sampai 2300. Ya, tetapi masalahnya adalah potensialnya kecil ya. Ya, potensialnya tidak segini, potensialnya separuhnya.
hanya 2,3 volt ya potensialnya. Jadi Anda perlu 2 baterai ya untuk menghasilkan energi yang sama, perlu 2 baterai. Nah, riset saat ini dikembangkan untuk ini ya, kalau saat ini mungkin meningkatkan kapasitas tadi ya, kemudian keamanannya, biayanya lebih murah, lifetime ya, dan juga powernya ya. Ini ke depan, nah ini ke depan kita harus memikirkan ya, bisa nggak kita menghasilkan baterai yang ramah lingkungan gitu ya, ramah lingkungan. Mengapa demikian? Karena kita tidak ingin ya baterai yang mungkin 100 tahun lagi menjadi limbah ya. Ya, dari limbah baterai, dari limbah program berat dan sebagainya. Kemudian desainnya lebih fleksibel, charging juga lebih mudah. Nah, ini ke depan juga charging tidak harus menggunakan apa namanya ini ya listrik, tetapi bisa juga digabung dengan ini energi surya ya, dengan sel surya kan bisa. Yang ini dengan sel surya. Kemudian suhu ya, pengaruh suhu, kemudian biaya jelas, lifetime, keamanan ini kita tahu semua bahwa baterai ini nggak bisa kena air ya, karena pelautnya adalah organik, jadi begitu kena air ya udah selesai, bahaya meledak dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang apa namanya calon kimiawan gitu ya, kira-kira kita bisa berperan di mana? Jadi di semua sektor bisa nih ya, menghasilkan baterai yang aman, kemudian yang juga bisa dicas di manapun ya, kemudian lifestyle-nya lebih lama, ya murah dan seterusnya. Ini bisa kita kerjakan untuk riset ya ke depan. Ya, saya termasuk orang yang punya minat ya di bidang pengembangan energi baru, terutama dari sisi penyediaan material untuk penyimpanan energi ya, yaitu dari energi storage. Nah, yang lain ini seperti fotovoltaik, saya kira juga sudah mulai apa namanya, saat ini banyak aplikasinya ya, menghasilkan sinar matahari disimpan kemudian apa namanya dikonversi menjadi listrik, baik itu ketika apa namanya siang hari ya. Nah ini mungkin juga ada bisa mengerjakan bagaimana menghasilkan semikonduktor untuk menangkap sinar matahari. Nah saat ini yang paling banyak digunakan adalah SNO2, kemudian titanium oksida TiO2 ya, untuk menghasilkan elektron yang bisa dieksitasi oleh sinar matahari. Jadi intinya sebenarnya begini ya, material seperti SNO2, kemudian TiO2 dikenai sinar matahari, kemudian terlihat tereksitasi, nah elektronnya mengalir dari satu kutub ya, dari anoda ke katoda, dan kemudian dihubungkan dengan rangkaian listrik ya untuk menghasilkan energi. Yang lain yang juga bisa dikembangkan adalah misalnya ini gabungan beberapa logam oksida seperti tungsten oksida, molibdenum oksida ya. Ini bisa digunakan untuk sumber energi untuk fotovoltaiknya. Ya saat ini di samping SN2 dan TO2 ya, juga bisa menggunakan tungsten oksida, molibdenum oksida, dan fosfotungstastik acid ya, asam fosfotungsat. Nah ini reaksinya, eksitasinya ini terjadi dengan sinar matahari atau visible light ya. Kemudian dia mengalami eksitasi, melepaskan elektron, kemudian ditangkap oleh current collector. Ya current collectornya apa? Adalah sebagai katodanya, biasanya logam ya current collectornya. Ini slide-nya nggak jalan ya? Sebentar. Halo, mohon maaf, ini slide-nya agak slow ya. Halo, slide-nya berubah nggak? Mohon maaf. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ini kenapa ya?
Sebentar, ini saya stop dulu aja kan. Cari saya sampaikan. Sepertinya ada apa namanya program yang ini top ini running ya. Saya stop dulu aja. Nah, ada program yang ini top. Mengapa saya nggak bisa pindah slide? Mohon maaf sebentar saya. Mungkin ada program yang nyetop saya nggak bisa pindah slide. Udah muncul ya? Tapi nggak bisa pindah slide lagi. Sebentar, mohon maaf. Oke, ini kayaknya ada masalah. Oke, sebentar. Saya perlu cek slide saya, Pak Aneh. Harusnya saya pindah slide dengan mudah. Bernavigasi dengan slide tapi nggak bisa. Bentar. Ya, saya nggak tahu kenapa ini tiba-tiba kok jadi komputernya jadi cranky. Oke, udah muncul ya sekarang ya? Udah ganti maksudnya? Udah ganti ya? Sudah, Pak. Halo ya, mohon maaf. Sepertinya ada program yang running di background, kemudian top saya tidak bisa pindah slide. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di industri, terutama industri ini ya, fuel cell gitu ya. Nah, fuel cell ini diproduksi hidrogen ya. Jadi kita tahu semua bahwa ternyata ini ke depan ya, ternyata ke depan itu sumber energi yang paling clean adalah bagaimana kita menghasilkan hidrogen ya. Nah, hidrogennya tidak dihasilkan dari reaksi menggunakan fuel cell, tapi menggunakan fotoelektrolisis. Nah, ini sudah apa ya? Saya ini sudah banyak sekali riset bagaimana mengkonversi begitu ya reaksi yang mana sinar matahari itu digunakan untuk menginisiasi reaksi yang menghasilkan hidrogen. Ya, jadi sistemnya hampir sama dengan fuel cell ya, menggunakan membran namanya dari nafion ya. Jadi nafion itu membran ion exchanger, di mana kation yang merupakan exchangernya. Jadi nafion adalah membran penukar ion untuk hidrogen. Ya, khusus untuk hidrogen. Nah, kemudian hidrogen nanti direduksi menjadi H2 ya. Hidrogen jadi H plus menjadi H2. Nah, H2 setelah terbentuk itu mudah ya kalau kita punya H2 karena di udara ada oksigen. Jadi langsung direaksikan dengan oksigen menghasilkan hidrogen. Ya, reaksinya seperti fuel cell aja. Ya, reaksinya seperti fuel cell. Nah, kira-kira apa yang bisa dikembangkan riset tentang produksi hidrogen? Yang pertama adalah ini membuat material yang sekompatibel dengan TiO2 ini ya, dan juga platinum sebagai katalisnya ini. Jadi TiO2 ini yang menangkap cahayanya karena TiO2 tereksitasi dengan sinar matahari, kemudian platinumnya akan berfungsi sebagai katalitiknya. Jadi platinum oksida, jadi platinum katalitnya sebagai menghasilkan hidrogen. Nah, ini clean ya reaksinya, Anda lihat ya. Di sini hanya diperlukan apa ya? Materialnya semuanya clean ya. TiO2 aman, platinum oksida juga aman. Membrannya nafion. Ya, nafion itu hanya merupakan polisulfonat ya, semacam polisulfonat yang akan mengkatalis produksi H2 dari hidrogen. Ya, dari hidrogen atau dari H+. Ini dari H+. Ini sistem kerjanya ya menggunakan fotovoltaik untuk menghasilkan hidrogen dengan katalis platinum, dan yang bekerja di sini adalah TiO2. Ya, yang bekerja adalah titanium oksida. Jadi titanium oksida itu bekerja untuk menghasilkan atau mengeksitasi ya
reaksi H plus menjadi H2. Ya, dan kalau kita lihat energinya cukup kecil ya untuk menghasilkan hidrogen. Ini bisa diperoleh dari sinar matahari hanya 1,3 volt ya. Ya, untuk satu satu proses, satu elektron proses hanya perlu 1,3 volt. Dan ini bisa diperoleh dari konversi sinar matahari menggunakan titanium oksida. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang kapasitor. Nah, kapasitor ini merupakan satu sistem penyimpanan energi yang sangat cepat ya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi ya, misalnya sumber energi dari sinar matahari, kemudian dari angin, kemudian dari hidro ya, PLTA, atau energi yang lain ya, gelombang misalnya, maka sebelum sampai kepada pengguna harus disimpan dulu ya. Nggak mungkin kalau nggak disimpan. Jadi seperti misalnya apa namanya, sinar matahari bekerja pada siang hari aja. Yang angin juga sama. Kalau di Jogja itu angin hanya bertiup pada siang sampai sore. Malam nggak ada angin ya. Kira-kira 12 jam nggak ada angin itu. Kalau di Jogja itu. Anginnya hanya terjadi kira-kira jam 1 siang sampai malam. Jam 8 malam. Habis itu udah nggak ada angin. Maka harus disimpan. Nah, salah satu penyimpanan energi yang paling murah dan paling visible adalah menggunakan kapasitor ya. Ya, kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah suatu material yang bisa menyimpan muatan positif dan negatif. Ya, jadi prinsipnya adalah ini sebenarnya adalah logam, yang bawah juga logam. Plate, kemudian di tengahnya diberi dielektrik ya, diberi dielektrik. Nah, apa itu dielektrik? Adalah material yang bisa memberikan selisih muatan, ya, yaitu antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, di dalam sistem kimia kita kenal sebagai electrochemical double layer capacitor. Kemudian ada juga menggunakan pseudo kapasitor. Kapasitor tidak real ya. Ini sebenarnya ada reaksi redoxnya. Kalau ini nggak ada, tidak melibatkan reaksi redox, tidak seperti baterai, itu ada reaksi oksidasi dan reduksi ya. Baterai itu ketika Anda gunakan, katoda mengalami reduksi, kemudian anoda mengalami oksidasi. Nah, kalau ini tidak, di kapasitor kita hanya menyiapkan double layer, ya, satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif. Ya, mungkin ada yang sudah tahu ya, ada logam itu lebih suka menjadi apa? Elektropositif ya. Kemudian oksida logamnya adalah yang bersifat elektronegatif. Ya, oksida logamnya. Logamnya bersifat elektropositif, tapi oksida logamnya bersifat lebih cenderung untuk bersifat negatif. Ini secara muatan. Ini kalau kita lihat ini penyimpanan sistem penyimpanan energi adalah bahwa kutub positif dan kutub negatif terpisah, dan di sini kita sediakan adalah material dielektrik. Material dielektrik apa itu? Contohnya adalah karbon ya. Karbon adalah contoh material dielektrik yang sangat stabil itu. Ya, sangat stabil. Jadi sistemnya seperti ini kira-kira ya. Ada material dielektrik di tengahnya, kemudian ada logam ya. Dan ketika kita kita strom gitu ya, menyebutnya kita strom aja lah, atau kita charge, maka muatan positif akan berada di sebelah kiri, muatan negatif ada di sebelah kanan. Nah, begitu muatan positif dan negatif dihubungkan, maka akan terjadi aliran listrik. Ya, dan ini chargingnya sangat cepat, hanya beberapa detik ya. Tidak sampai, kalau Anda ngecas, berapa lama kalau Anda mengecas HP itu ya, mungkin 2 jam ya. Nah, sekarang ada fast charging ya, mungkin sekitar 1 jam, tapi umumnya dulu kan 2 jam untuk full ya, dari 0 sampai 100%. Nah, kalau dengan kapasitor ini bisa hanya beberapa menit saja ya. Ini berapa menit? Ya, berapa menit. Nah, material apa yang bisa kita tambahkan di sini adalah sebenarnya adalah material karbon ya, sebagai dielektrik. Ya, material karbon dielektrik. Jadi ini diisi logam, kemudian logam ada dielektrik, kemudian kita beri arus listrik. Yang satu kutub negatif, satu positif ya. Yang positif ke positif, yang negatif ke negatif ya. Maka kemudian akan terjadi polarisasi muatan.
Nah, di tempat kita kan banyak sekali karbon ya. Sumber karbon sangat melimpah ya. Kita bisa memurnikan, membuat dari batu bara atau bisa membuat dari biomasa ya. Karbon bisa dibuat dari biomasa. Jadi Anda bisa apa namanya menghasilkan karbon dari biomasa untuk membuat dielektrik ya, untuk membuat dielektrik. Ini kapasitasnya saat ini sekitar kalau elektrolitnya adalah air, ini bisa sampai 300 farad per gram. Kemudian kalau non elektrolit kira-kira 120 farad per gram. Ini beberapa material bisa kita lihat ya, untuk menghasilkan dielektrik ya. Itu misalnya ini ada Fe3O4 di samping karbon tadi ya. Fe3O4 itu apa? Magnetit ya. Kemudian lithium oksida. Nah, kalau ini nggak banyak di tempat kita ya. Yang banyak adalah besi ini. Pasti besi sangat banyak di tanah air ya. Nah, kita menghasilkan Fe3O4 bisa kemudian diisikan di sini. Ya, di sini. Sebagai dielektrik. Oke, sebagai dielektrik. Kemudian elektrolitnya ini contoh yang sudah digunakan ya. Polietilen, kemudian politiopen, kemudian polianilin bahkan ya. Kemudian transpoliastilnya. Nah, saya beberapa waktu yang lalu sintesis polianilin ya di sini. Sintesis polianilin dan polipirol. Dari anilin dielektrolisis sudah jadi polianilin. Pirol juga sama di sini jadi ini untuk menghasilkan elektrolit polimer yang konduktif ya. Ini sebagai apa namanya elektrolitnya. Ya, sebagai elektrolitnya atau polimer konduktifnya sebagai elektrolitnya. Nah, kalau kita lihat ini sistemnya perbandingan aja ya. Kalau baterai kita kira ngecas berapa? Ya, baterai kalau ngecas ya charging time-nya sampai hours ordernya ya. Tapi kalau kapasitor ordernya adalah beberapa second ya. Charging time-nya in second. Beberapa detik. Kalau ini dalam ordernya jam, kapasitor ordernya adalah second, detik aja. Dia nggak sampai menit ya, misalnya sampai 60 menit itu apa sahabat? 60 detik itu dihitungnya masih second ya. Discharge time short ya, kalau baterai agak lama. Ini untuk penggunaan tadi ya penyimpanan sebentar. Kemudian cyclability tadi berapa? Kalau baterai tadi saya singgung di depan ya. Saat ini baru sekitar 800 loh ordernya ya. Di bawah 1000 saat ini ya. Jadi baterai Anda kalau udah baterai HP itu ya 3 tahun mungkin sudah harus ganti atau HP-nya perlu diganti ya. Sekarang HP sudah jarang baterainya diganti tuh. Udah ditanam. Kalau mau ganti HP ya ganti baterai sama dengan ganti HP. Kalau kapasitor ini bisa sampai berapa juta kali ya. Sudah ada bayangkan ya, dengan juta kali ini penggunaannya sampai juta kali dicas sampai 1 juta kali ya, sampai ordernya adalah juta, minimal 10.000 kali ya ke juta. Polutan nggak ada jelas ya. Ini polutannya apa? Karena ini hanya logam di sini adalah karbon di tengahnya ya. Nggak perlu apa-apa, jadi bisa langsung aplikasi dan tidak ada limbah. Karbonnya juga aman kan? Karbon kan bukan merupakan polutan. Ini perbandingan antara baterai dengan kapasitor ya, baterai dan kapasitor. Nah, ini perbandingan kalau kapasitor bisa lari cepat dalam waktu berapa 10 detik ya. Rekor dunia lari itu 10 detik. Kalau ini bisa sampai penggunaannya bisa sampai lama, tapi energinya kecil. Ini perbandingan untuk apa? Membandingkan antara kekuatan kapasitor dengan baterai. Nah, ini contoh ada yang meskipun masih prototipe di Shanghai ya, ada bis yang dioperasikan dengan menggunakan energi yaitu dari kapasitor. Ya, dari kapasitor. Oke, kita lihat ya, ini bisnya, kemudian ini adalah untuk ngecasnya, tempat ngecasnya di atas. Jadi bis itu bisa running antara satu stasiun ke stasiun yang lain atau terminal satu ke terminal yang lainnya. Itu ngecasnya terminal jalan bisa lagi. Pas berhenti ngecas beberapa detik jalan. Jadi pas
pas pada saat berhenti itu ngecas kapasitornya. Kemudian jalan lagi, jadi ini kira-kira jaraknya sudah 5 sampai 9 kilo ya. Charging saya hanya berapa detik? Ini ya 5 menit seperti itu. Menurunkan dan naikkan penumpang itu. Ya, menurunkan dan menaikkan penumpang. Dan materialnya sangat sederhana ya. Ini mestinya kita sudah harus memikirkan ya, membuat bis yang basisnya adalah kapasitor ya. Jadi motornya motor listrik yang beri energi menggunakan kapasitor. Contoh yang lain ini di Eropa sudah umum ya. Kalau saya ke Kanada ini, lihat ini sudah biasa ya, wind power. Ya, wind power ini muter kemudian menghasilkan listrik, kemudian disimpan di kapasitor. Nah, pada malam hari ini kapasitor melepaskan energi dirilis kepada pengguna. Kalau siang aman ada listriknya. Tapi kebalik kadang-kadang di Amerika dan Kanada, waktu saya di sana itu angin justru yang kencang pada malam hari. Itu kan angin dari kutub ya, dari kutub utara. Siang malah tidak ada angin. Jadi kebalikan, kalau kita di daerah tropis punya sinar panel surya begitu, itu beroperasi pada saat siang hari, malam hari tidak ya. Tapi di sana kadang-kadang terbalik. Ininya berputar pada malam hari. Ya, berputar pada malam hari. Anginnya kan dari arah utara. Kemudian ini memutar turbin, memutar dinamo menghasilkan listrik, kemudian disimpan di sini. Ya, disimpan di kapasitor. Jadi bentuknya kapasitor seperti ini, dibuat gepeng juga bisa, dibuat silinder juga bisa ya. Dan bentuk silinder seperti ini. Ini bentuknya silinder ya. Ya, bentuknya silinder. Ini untuk menyimpan energi sebelum digunakan sampai ke rumah-rumah ya. Digunakan sampai ke rumah-rumah. Nah, ini sistemnya untuk superkapasitor yang digunakan untuk penyimpan sementara ya energi listrik, khususnya yang berasal dari sinar matahari. Ya, dari sinar matahari. Jadi dari sinar matahari ini sama sistemnya, jadi ada panel surya begitu ya di sini ya. Kemudian ditangkap tuh pada malam hari karena tidak ada sinar matahari yang disimpan dalam bentuk kapasitor. Ya, nah setelah itu malamnya dilepas sebagai listrik, jadi ada konversi sekali lagi ya. Salah satu fungsinya adalah menyimpan dan mengkonversi listrik. Konverternya ada mengubah dari energi kapasitor menjadi energi listrik. Ya, jadi kapasitor sebenarnya seperti baterai, cuma kerjanya sangat cepat. Ya, kerjanya sangat cepat. Nah, perbandingan penyimpanan energi menggunakan kapasitor dan ini kira-kira 10 menit lagi ya. Ini adalah kira-kira seperti ini. Baterai itu cukup rendah energinya, tetapi beroperasi bisa sangat cepat ya. Ya, beroperasi sangat cepat. Jadi memang energi tidak besar, tapi bisa beroperasi dalam waktu sekian detik. Kemudian juga chargingnya cepat. Kalau baterai dalam mode jam, kapasitor dalam mode menit, perbandingannya seperti itu ya. Kemudian untuk baterai sendiri ini saat ini mungkin yang ya kalau dibandingkan dengan kapasitor gitu ya, ini kapasitor dari sisi kecepatannya. Nah, densitas energinya itu lebih besar ya kapasitor daripada baterai. Baterai yang di bawah ini, baterai BB gitu yang digunakan untuk mobil itu ya di daerah ini aja. Nah, ini perbandingan secara umum nih. Kalau kita mau mendesain kapasitor ya, bisa sampai destinasi sampai 100.000 watt per kilogram ya. Hanya dengan material apa tadi? Materialnya hanya karbon saja. Ya, ini karbon. Nah, kemudian elektrolitnya adalah polimer konduktif. Ya, polimer konduktif. Nah, adik-adik bisa mengembangkan riset juga, misalnya kalau mau membuat material untuk kapasitor tidak pakai karbon, bisa menggunakan saat ini sudah
material yang umum adalah menggunakan grafena ya. Sebenarnya bedanya grafena dan karbon sama. Cuma grafena adalah karbon yang network ya, berlapis network. Nah ini kira-kira ke depan kebutuhan energi yang paling banyak adalah untuk mobile ya, untuk komunikasi, untuk laptop, untuk satelit bahkan juga ya. Satelit itu juga dapat energi dari sinar matahari ya, mengonversi juga menggunakan sel surya biasa dan sebagainya. Jadi ini untuk ke depan yang mobile energi sistem seperti untuk mobil listrik dan sebagainya makin meningkat ya kebutuhannya ya. Apalagi kalau sudah nggak ada bensin ya. Kalau sudah nggak ada bensin maka semua mobil harus konversi ke mobil listrik. Nah, di Amerika sudah orang yang membeli mobil listrik sudah dapat diskon pajak dan sebagainya ya. Karena memang BBM sudah mulai menipis kan. Ini contoh ya, saat ini mobil sudah listrik, pada waktu itu sekitar tahun 1899 ini ada mobil yang diberi power dari baterai PPBU2 ini. Ya, cuma berat kan, sekarang sudah ada sama sistemnya. Kalau ini adalah PPBU2, ini adalah lithium polymer baterai, sama ya. Oke, tahun 1920 ini ada sistem komunikasi yang dibangun oleh Amerika dulu waktu itu ya, itu ada wireless communication selain dengan menggunakan HP. Kita bayangkan seperti ini ya. Ke depan ya kita lihat teknologi ini sebelumnya berevolusi ya dari sistem yang sama, cuma dikembangkan terus ya, dikembangkan terus. Nah, terakhir saya akan menyampaikan mungkin 5 menit ya ini riset saya di bidang material ya, khususnya untuk penyimpanan energi. Jadi saya mengembangkan riset di bidang LTG ya, untuk menghasilkan baterai ya. Ya kami sudah mencoba beberapa sistem baterai yang kira-kira bisa diperoleh materialnya ada di Indonesia ya, yaitu logam tanah jarang yang ini kita ambil dari Pulau Bangka ya kemarin ya. Jadi materialnya adalah didesain menggunakan titanium oksida ya, kemudian dimodifikasi dengan lanthanum dan thorium. Jadi thorium merupakan logam logam yang biasa digunakan juga untuk reaktor nuklir ya. Ya, ini baterai primer sementara kita sintesis LaTiO3 thorium, lanthanum tinanat thorium ya, dengan elektrolit adalah Mg ya. Ini desain baterainya seperti ini ya. Ini baterainya baterai kancing. Jadi ini materialnya sebelum didesain, kemudian setelah desain jadi seperti ini. Nah, kita membuat atau mendesain dengan elektrolit MgCl2, kemudian sebagai current collector ya, itu adalah Cu coil dengan komposisi Ma, B, PDF dan Super B. Super B adalah merupakan elektrolitnya. Itu 811 untuk membuat komposisi baterai. Katodanya ini sebagai katoda ya, LaTiO3 thorium. Kemudian anodanya adalah Mg dengan berat kalau kita mendesain baterai kancing gitu ya. Nah, ini kira-kira beratnya sekitar 300 mg ya. Totalnya ini ditambah karbon kira-kira 350 mg dengan total. Nah, ini kita hasilkan voltage sekitar 1,4 volt ya. Ya, sekitar 1,4 volt. Ini kita tes kemarin dengan menggunakan baterai analyzer gitu ya. Ini hasilnya ya. Ini voltasenya sekitar 1,1 sampai 1,4 volt ini bervariasi. Kemudian ini bisa bertahan sampai 12 hari ya.
atau 282 jam 12 kali 24 ya. 224 12 kali 24 jadi 280 jam itu baterai. Jadi baterainya seperti ini sebenarnya. Dengan desain baterai dengan diameter 2 cm ya, ketebalan 3 mm. Ini dihasilkan di lab yang ada di Bandung ya, di Bandung di B4T ya. Ini hasil pengujian voltasenya. Kemudian setelah charging kira-kira 220 mAh per meter, kemudian kita mulai data di atasnya. Ya, di atas. Nah itu sebenarnya ke depan ini mau kita gunakan untuk motor listrik ya, seperti gesit dan sebagainya itu. Dengan sistem baterainya adalah ini ya, Mg cair sebagai elektrolit dan lanthanum thorium titanat sebagai katoda ya, dan tembaga sebagai current collector atau sebagai lapisan pembawa muatan ya. Oke, jadi itu beberapa hasil penelitian kami di desain baterai. Ini masih dalam apa ya? Masih embrio gitu ya. Masih dalam bentuk embrio menghasilkan baterai yang berasal dari thorium, lanthanum dan titanium. Ya, lanthanum, thorium dan titanium. Ini pengujian arus ya. Pengujian arus, dioksidasi, reduksi beberapa kali. Ini masih perlu disempurnakan karena targetnya belum tercapai. Oke, jadi ini adalah pengujian arus, kira-kira arusnya adalah 1,47 mA. Ya, dengan charging dan discharging yang bervariasi. Ya. Oke, nah ini sementara kesimpulan kami di baterai yang untuk kita desain menggunakan lanthanum, titanium, thorium oksida ini. Ya, tegangan kisarannya adalah 0,6 sampai 1,2 volt, meskipun bisa sampai 1,4 volt ya. Tapi ratanya 1,2 volt. Kemudian kapasitasnya 20,56 mAh per gram. Ya, 20,56 mAh per gram. Tapi kalau misalnya dibandingkan tanpa lanthanum adalah 2,93, jadi ini naik sekitar 6%. Ya, kalau titanium aja naik sekitar berapa kali nih? 3 ke 21 juga lipat ya. Nah, sekarang kita sedang bekerja untuk meningkatkan ini ya, kapasitasnya yang pertama ini, dan juga voltasenya ya. Kalau voltasenya minimal ya, kalau mau beroperasi untuk baterai ya sekitar 2,3 volt ya. Kira-kira 2,3 volt. Ya, kita sedang riset di bidang energy storage, khususnya untuk menyimpan energi yang untuk masa depan ya, yaitu untuk baik itu mobil listrik, motor listrik, dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaan ini, Anda akan memberikan kontribusi di bagian mana ini pertanyaan saya. Saya kira itu Bu Risa, terima kasih ya. Terima kasih Prof. Toto, Nah, Masya Allah ditutup dengan apa yang akan kita berikan kontribusinya ya Prof ya. Langsung deg-degan saya Prof. Bagian mana yang kira-kira bisa kita berkontribusi untuk kemandirian energi. Sangat luar biasa Prof. Inspiring. Tadi kita sempat lihat mungkin kalau kita seringnya mendengar Tesla seperti apa, mobil Tesla seperti apa, solar energy seperti apa, baterai, dan ternyata tadi saya bilang, oh ternyata TiO2 itu untuk storage juga ya Prof ya, luar biasa. Nah ya, ini ya mungkin ada beberapa, waktunya masih memungkinkan Prof untuk kita diskusi? ya sampai jam 3 ya. Ya, Oh, baik-baik. masih ada Berarti 13 kurang menit lebih ya. ada 13 menit ya, Prof ya. 13 Dari menit. adik mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan nih ke Prof. Nah, ataupun sudah mengamati tadi kira-kira ya. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Boleh Nah, pakai mungkin chat juga boleh.
Ya, Chat juga kalau boleh. malu-malu langsung ngomong boleh pakai chat. Ya, jadi Prof kalau di Untan sendiri kan baru mulai ini Prof membuat PLTS ya Prof ya, tenaga surya, tapi masih silikon sih Prof, bukan yang basisnya zat warna ya Prof ya. Nah, Ya, jadi ya, memang organik. ya masih basisnya silikon, dan ini juga hertz-nya juga besar kalau nggak salah 5.000 MHz kalau nggak salah saya Prof. Nah, adik-adik silakan mau ditanya ke Prof Roto. Nah, ini apa dalam hati, oh ternyata saya gunakan energinya sekarang ini semuanya itu merupakan salah satu rekayasa material ya. Jadi materialnya bisa dibilang Ya, material canggih ya Prof ya. Jadi ya, betul. TiO2 sudah bertransformasi begitu. Nah, baik. Kita ada satu pertanyaan nih Prof dari Saparina. Wah, ini malu sebenarnya mau ngomong sendiri nih ya, pada MC-nya nih. Oke. Ya, Assalamualaikum, perkenalkan saya Saparina. Izin bertanya Prof, energi listrik yang menggunakan baterai yang isinya natrium sulfur seperti sudah Bapak jelaskan tadi, berapa lama kira-kira ketahanan dari energi tersebut? Bagaimana cara kerja baterainya sehingga menghasilkan energi dan menghasilkan energi yang berbeda jika kita bandingkan dengan baterai-baterai yang ada di pasaran saat ini. Baterai litium berarti ya Prof ya, yang saat ini sudah Ya, ada. ya, Ya. Boleh ya, mungkin ya, ya. langsung dijawab Prof? Ya, jadi baterai sulfur ini sebenarnya untuk keperluan penyimpanan energi yang besar ya. Jadi tidak mungkin kita membuat baterai sulfur untuk HP, nggak mungkin. Mengapa? Karena sistemnya sangat kompleks. Pertama adalah elektrolitnya harus cairan dulu. Kalau cairan kan nggak mungkin. Kita kalau saat ini kan baterai kita kan padat ya. Pertama adalah cairan. Kemudian yang kedua, arusnya sangat besar ya. Jadi arusnya besar sekali. Nah, reaksinya sederhana ya, sebenarnya adalah sulfur ya. Sulfur teroksidasi dan reduksi ya. Sulfur menjadi sulfur 0 dan sulfur 2 negatif. Itu reaksinya. Jadi sulfur kan kalau tereduksi jadi S2 minus ya. Kemudian kalau tereduksi jadi sulfur 0. Nah, itu reaksinya. Bedanya di situ. Kalau baterai lithium Anda kan Li plus menjadi Li ya. Jadi bedanya di situ. Dan ini sebenarnya sulfur baterai itu memang untuk storage, energy storage, tapi kapasitasnya adalah untuk industri besar yang menghasilkan menyimpan energi dalam bukan watt lagi ya, megawatt ya. Ordernya adalah megawatt. Ya, nah ini di tempat kita ada sumber sulfur ya di daerah mana itu? Jawa Timur di Kawah Ijen ya. Kalau Anda jalan-jalan, anak kimia mungkin perlu jalan-jalan ke mana itu? Kawah Ijen itu di Banyuwangi sana ya, di Gunung Raung namanya. Saya udah pernah ke sana naik. Di sana banyak sumber deposit sulfur. Dan ini bisa digunakan sampai ribuan kali ya. Kalau baterai katanya mungkin 800 kali udah mati. Tapi kalau baterai sulfur tahan lama, bisa tahan sampai ribuan kali oksidasi reduksi. Reaksinya adalah tadi S2 minus menjadi S0 ya. Nah, reduksinya adalah S0 kemudian S2 minus. Oksidasi reduksinya itu. Ya, yang jelas untuk didesain menjadi baterai yang digunakan untuk HP masih jauh ya. Ya, karena itu memang untuk industri ya. Sama dengan fuel cell kan. Fuel cell kan nggak mungkin dipakai untuk HP ya. Mesti harus untuk industri. Menyimpan energi tapi untuk industri. Ya. Baik. Terima Oke, kasih yang Prof. lain? Gimana Saparina, oke ya? Yang lain boleh ditanya nih. Aduh, ini kesempatan luar biasa. Jadi mungkin masih ada yang wow juga nih Prof. Jadi sebenarnya mekanismenya adalah direduksi ya Prof ya, tapi itu bisa membuat Ya, kebaharuan dari material tersebut yang ya, ya. jadinya sebagai energi. Kita perlu ini karena kedepannya kita krisis energi pangan itu sudah semakin Betul. luar biasa meningkat. Jadi ini adalah salah satu cara Kalau untuk kalau kita mau pakai biofuel ya. itu kerebutan dengan minyak goreng. Wah, Minyak goreng benar gitu kan. Prof. Ya.
Kalau di sini Prof, diskusi kan banyaknya sawit ya Prof ya, banyak lahan-lahan itu Iya, sudah konversi ke sawit, jadi lebih sebenarnya potensi untuk biodiesel Prof. Tapi juga beberapa juga jadinya tumpang tindih karena kebutuhan minyak goreng aja pada saat, padahal masih kita punya masih ya harga minyak goreng kan masih mahal kan. Kalau masih kemarin mahal. disedot dulu biodiesel itu Padahal harganya jadi Wilmar dua itu puluh empat ribu. iya Minyak benar. gorengnya jadi 25.000 per liter. Iya benar Prof. Padahal Wilmar itu punya punya apa namanya pabriknya itu ada di Pontianak juga Prof. Tapi rakyat Iya, iya, Pontianak iya. ternyata belum menikmati ya hasil seperti itu. Heeh. Oke, silakan siapa yang Wilmar, saya punya mahasiswa bimbingan saya kerja di Wilmar Internasional. oh Angkatan berapa ya? Iya, ada iya alumni alumni kimia iya bimbingan saya dulu di Wilmar ya. Tapi ya sama baik. masih memproduksi untuk bahan pangan, bukan untuk energi. Iya Ya, benar untuk benar bahan benar. pangan ya. Baik. Ya kalau mau menghasilkan apa namanya misalnya bioetanol itu Mhm. malah bagus ya. Jadi misalnya dari biomasa itu difermentasi kan jadi bioetanol. Itu nggak rebutan dengan ini keperluan apa namanya konsumsi ini pangan ya Iya. dengan bahan pangan. Tapi harus ini misalnya gini ya biomasa kan bisa difermentasi itu menghasilkan etanol itu bisa. Etanol bisa digunakan karena langsung ditambahkan ke bensin tanpa mengubah struktur mesin ya 10%. Hmm. Di Amerika, di Brasil sudah biasa orang jual etanol atau biofuel itu mengandung etanol 10%. Langsung bisa Oh, dipakai. Ya tanpa mengubah sistem pembakaran. Ya, baik. Prof, kalau untuk DSSC sendiri, sambil menunggu pertanyaan Prof, itu kan sebenarnya oke. kelemahannya di penyimpanan ya Prof ya, Ya storage-nya ya. sama betul storage Nah, ya. apakah Sama kalau solar cell mahalnya dia bekerja di siang hari. Malam hari harus disimpan. Kita harus membuat baterai atau kapasitor untuk ya, menyimpannya. Ya, oke. Nah, itu ya, adik-adik mahasiswa sekilas tentang bagaimana sih keberagaman ya dari energi-energi terbarukan yang nantinya akan mau tidak mau zamannya akan kita hadapi ya. Apalagi mereka-mereka ya, ini di betul. generasi Z yang mungkin kami saat ini kita nggak tahu ke depannya, tapi kalian mudah-mudahan masih menikmati ya, pasti akan merasakan bagaimana energi-energi itu dibutuhkan sebagai Iya, keberlanjutan dari energi, ketergantungan energi kita terhadap ini ya fosil ini yang sudah semakin banyak. iya, Oke. semakin berkurang. Jadi kita tadi sudah tulis di depan ya, Mhm. beberapa waktu lalu saya diskusi dengan teman saya, yang satu angkatan dengan saya itu kan di Pertamina, yang dia di bagian Pertamina Hulu ya, Ya, itu Prof. eh, kebutuhan energi kita dari minyak bumi itu 1,4 juta barel per hari ya. Ya. Itu hanya disediakan 600.000 barel per hari. Berarti 800.000 kan impor. Ya, impornya lebih banyak kan impornya daripada yang diproduksi oleh Pertamina atau industri minyak dalam negeri. Jadi memang harus impor saat ini ya. Ya. Prof izin ada Oleh satu sebab pertanyaan itu, lagi nih Prof. Maaf, oke. ini dari Pinkan. Nah, Pinkan Ramadana. Pinkan bertanya untuk PLTA air yang dapat digunakan, apa dapat digunakan? Apakah mesti air yang mempunyai arus atau ada karakteristik khusus gitu, Prof? Untuk Ya, PLTA. ya sebetulnya kalau air berada pada ketinggian, ya itu kan dia punya energi potensial kan. Ya begitu kita alirkan ya langsung jadi asal cukup untuk memutar turbin ya. Ya kira-kira ya selisih ketinggiannya minimal ya 10 meter ya kata buat harus mulai kan harus buat dam dulu dinaikkan dulu ya di dam kemudian baru dialirkan. Ini sembarang air bisa ya sembarang air bisa asal kita naikkan karena fungsinya hanya aliran itu nanti untuk memutar turbin kan. Nah turbinnya untuk memutar dinamo ya dinamo atau generator. Dinamo kan merupakan medan magnet ya. Kalau medan magnet berputar kan menghasilkan listrik. Nah, itu. Jadi Oke, hanya berarti perlu ketinggian saja. ketinggian supaya dia punya kemampuan gerak tadi ya, Prof ya, supaya dia bisa Untuk ke memutar turbin ya. memutar Iya, turbinnya. Oke, iya. itu ya Tapi Pinkan ya. biasanya kan harus dibendung lah istilahnya ya nggak bisa kalau air Benar. sungai langsung kan nggak bisa. Kalau air sungai kan kurang tinggi gitu kan. Energi potensinya nggak cukup untuk memutar. Ya, dan di Ya kalau di ada Pontianak
jarang yang tinggi ya pingkan ya. Beberapa ada, cuman memang belum setinggi mungkin Enggak, ya kalau ke ada arah hujan. hulu. Iya, Ininya ke hulu arah sih. hulu ya. Yang bendungnya di hulu kan. Kalau di hulu kan tinggi. Benar-benar. Di arah hulu Ya, dibuat reservoir ya. oke. Kalau di Jawa ada di Purwakarta sana ya. Sana itu di apa namanya? Waduk Jatiluhur itu Mhm. ya, yang di Purwakarta Jawa Barat. Kalau misalnya mau lihat itu adalah ada PLTA di sana ya. Ada Oke. PLTA. Iya, itu Siap, yang Prof. cukup besar ya. Iya, yang di Saguling di sana. Itu prinsipnya sederhana sekali, hanya air mengalir kemudian mutar turbin, turbinnya menghasilkan listrik ya seperti Anda mutar dinamo sepeda itu. Ya kan sepeda ada dinamonya kan, itu berputar ya jadi lampu kan. Mhm. Ya, Luar biasa. ya, Baik, ya, terima kasih Prof. Pinkan, terima kasih pertanyaannya. Prof, senang sekali ya. rasanya bisa berdiskusi tentang energi ini. Kalau dibuat satu sesi, apalagi bertemu langsung nih, seru sekali nih Prof. Banyak Iya, ide-ide yang siap. langsung. Ya, izin Prof, nanti saya mungkin pengen juga diskusi karena sedang coba ke TO2 juga untuk storage ya Prof ya, sama Ya, beberapa oke, ini masih kita usahakan. Baik, terima kasih Prof oke. atas ilmunya, luar biasa menambah ilmu untuk kita Sama-sama. semuanya. Ya, Sebelumnya demikian yang saya bisa sampaikan sebagai moderator. Selanjutnya akan saya serahkan ke Saparina Rahma untuk dilanjutkan pada acara selanjutnya. Terima kasih Prof dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kembali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Profesor Dr. Andes Roto sebagai tanda ucapan terima kasih atas partisipasinya sebagai pengisi materi di kuliah tamu hari ini. Kepada Ibu Risha, dengan hormat dipersilakan untuk mewakili penyerahannya. Baik, Prof. Roto, kami mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar dari pendidikan kimia FKIP Untan, dan dengan ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kami persembahkan salam hangat dari dekan dan juga program studi oke, sertifikat kepada Prof. Dr. Andes Roto, MA PhD, yang telah oke. menyampaikan Terima ilmu kasih ya. kepada kami material untuk mendukung Ya, konten. ya, ya. Semoga menginspirasi ya dan bermanfaat yang utama itu ya. Iya, jadi saya kira rekan-rekan atau dari mahasiswa ini punya banyak sekali peluang ya untuk mengembangkan apa namanya material untuk yang mengarah ke penyimpanan energi ya, banyak sekali. Dari mulai kapasitor, kemudian fuel cell, solar cell dan sebagainya, banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Oke, terima kasih ya. Baik, Mudah-mudahan terima kasih bermanfaat. Jazakillah khair. Prof. Terima Terima kasih, kasih Prof. kepada Ya, pemateri yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Dr. Andes Roto, yang sudah menyampaikan materi dengan sangat-sangat luar biasa hari ini, menambah manfaat, semoga bisa menambah manfaat untuk kita ke depannya, serta moderator Ibu Risha Sastri MSc. Demikianlah Bapak, Ibu, dan para peserta, acara yang telah kita selenggarakan hari ini telah berakhir. Saya Saparina Rahma mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berlangsungnya acara. Nah, untuk sertifikat akan dikirimkan melalui email, serta bagi yang ketinggalan ya, terima kegiatan kasih. pada hari ini, tenang saja, karena rekaman kegiatan akan dikirimkan di YouTube Pendidikan Kimia FKIP Untan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam. Ya, sejahtera untuk kita sini semua. ya. Oke. Terima Dan kasih sehat, Prof. Terima Ya, kasih, Jazakallah makasih. khairan. Prof. Sampai Ya, jumpa makasih. di Jogja. Ya. Semoga Prof. Terima kasih Prof. Oke, Sehat selalu. Sampai jumpa. oke. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semuanya terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, sehat selalu. Terima kasih.